Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya lah hari ini kita dapat berjumpa kembali di dunia maya Jum untuk mengadakan tausiah Ramadan hari yang ke-26. Alhamdulillah kita sehat semuanya. Alhamdulillah kita dapat puasa hari ini. Tidak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW berserta kerabat, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, Ustadz Arif, yang terhormat Ustadz Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dan soleh Ustazah yang hari ini alhamdulillah sehat dan ceria. Oke. Hari yang ke-26 ini tausiah Ramadan akan dibawakan oleh Ustazah Hajah Munirah dengan tema puasa Syawal. Nggih, kepada Ustazah Munirah, ulun persilahkan. Nggih, silakan Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah Amai atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan tausiah online. Salawat dan salam terhaturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, yang saya hormati seluruh Ustadz dan Ustazah serta karyawan-karyawati SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, yang saya sayangi dan banggakan seluruh siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-26. Tentunya Ramadan sudah hampir beranjak pergi. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menemui hari kemenangan, yaitu hari Raya Idul Fitri. Setelah Raya Idul Fitri, maka di situ nanti kita akan memasuki ke 1 Syawal, ya. Jadi hari Raya Idul Fitri itu adalah pada tanggal 1 Syawal. Nah, kemudian setelah Lebaran, setelah 1 Syawal, ada sunnah yang dianjurkan, yaitu puasa di bulan Syawal. Jadi puasa Syawal adalah puasa yang dilaksanakan atau dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal. Untuk tanggalnya dimulai dari tanggal 2 sampai akhir bulan. Ya. Jadi kalau tanggal 1 itu diharamkan berpuasa karena adalah hari raya Idul Fitri. Jadi dalam setahun itu ada 5 hari yang diharamkan berpuasa, yaitu 1 Syawal, kemudian 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13. Ada 5 hari yang haram berpuasa. Jadi untuk puasa Syawal ini dimulai pada tanggal 2 Syawal. Puasa Syawal ini, keutamaan puasa Syawal ini adalah
seperti puasa sepanjang masa, setahun penuh. Dan juga dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana disebutkan bahwa dalil puasa Syawal adalah sebagai berikut. An Abi Ayyuba al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Rawahu Muslim. Artinya dari Ayyub radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan mendapat pahala seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kesunahan puasa di bulan Syawal ini yang akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa setahun tadi, dikarenakan satu hari itu sebanding dengan 10 hari. Jadi dalam setahun itu kan 360 hari. Jadi kalau misalnya Ramadan 30 hari, berarti 300 hari. Nah, kemudian 6 hari di bulan Syawal dilipat gandakan dengan 10, maka jadilah 360. Nah, ini disebutkan dalam hadis an Saubana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana fasyahrun bi asrati ashurin wa siyamu sittati ayyamin ba'dal fitri fadzalika tamamu siyamis sanati. Rawahu Ahmad. Artinya dari Sauban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan, maka pahala 1 bulan Ramadan itu dilipatkan sama dengan puasa 10 bulan. Dan berpuasa 6 hari sesudah Idul Fitri, yaitu puasa Syawal, dilipatkan 10 menjadi 60. Nah, jadi 6 hari menjadi 60. Maka semuanya Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal adalah genap 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam riwayat Ibnu Majah dinyatakan bahwa sebagai berikut, man shoma ramadhana wa sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanati. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Artinya barang siapa berpuasa Ramadan dan 6 hari sesudahnya atau sesudah Idul Fitri, maka itu sama pahalanya dengan puasa genap setahun. Dan barang siapa melakukan satu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Nah, jadi karena itu 36 hari dikali lipat dengan 10 maka menjadi 360. Nah, ini sama dalam jumlah 1 tahun. Dalam Hijriah, kalau jumlah dalam Masehi lebih dari 360. Sehingga pantas dikatakan siapa saja yang puasa Ramadan kemudian disambung kembali dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, terhitung dari tanggal 2 ya. Jadi yang diingat terhitung dari tanggal 2 dan seterusnya. Maka dia sebanding dengan berpuasa setahun lamanya. Kemudian cara mempraktekkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini boleh dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan secara berturut-turut setelah hari raya, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Yang pertama ya, karena kalau kita mengambil yang ini kita masih berasa Ramadan karena masih ada suasana Ramadannya. Artinya jiwa dan perasaan kita
berasa masih sama penuh, maksudnya tuh seperti Ramadan, seperti kita membayangkan di Ramadan itu adalah dilipat gandakan pahalanya. Nah, jadi semangatnya tuh masih kuat. Yang kedua, mengerjakan secara berturut-turut maupun tidak dalam bulan Syawal, tanggal berapapun. Nah, jadi boleh tanggal berapa aja di bulan Syawal itu. Yang penting dalam bulan itu 6 hari setelah tanggal 1. Jadi terhitung dari tanggal 2. Misalnya mau tanggal 2, kemudian nanti tanggal 7, tanggal 9, nah, sampai akhir bulan jumlahnya 6, misalnya 6 hari. Kemudian yang ketiga, boleh dikerjakan pada 3 hari sebelum hari putih atau Ayyamul Bait, yaitu tanggal 10, 11, 12. Nah, kemudian pertengahan bulan itu disebut dengan Ayyamul Bait, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Atau bisa juga pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Kemudian di akhir bulan itu kita mengerjakan misalnya tanggal 28, 29, 30. Nah, maka jumlahnya menjadi 6. Jadi bebas saja ya. Cuma yang paling bagus itu memang yang berturut-turut di awal tadi. Jadi sebagian ulama bahkan menerangkan bahwa orang yang melakukan puasa sunnah seperti Senin Kamis, nah ini kebiasaan misalnya dia selalu mengerjakan puasa Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bait tadi yaitu 13, 14, 15 setiap bulan, atau misalnya puasa Nabi Daud, maka tetap mendapat keutamaan puasa Syawal. Jadi misalnya terbiasa puasa Senin Kamis, ya sekalian aja situ niatnya juga adalah puasa Syawal misalnya. Nah, jadi 3 minggu Senin Kamis berarti 6 hari di bulan Syawal. Jadi termasuk, atau misalnya terbiasa puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, terhitung 6 hari berarti masuk dia juga langsung mendapat puasa sunnah Syawal. Adapun tata caranya sama dengan puasa biasa ya, puasa cuman di niatnya saja yang berbeda. Kalau puasa Ramadan itu adalah fardu ya. Kalau puasa ini adalah sunnah. Jadi meniatkannya di malam hari atau di siang hari kalau kelupaan untuk malam hari. Jadi pertama kita berniat, yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun lapas niatnya, ini lafaznya ya, kalau niat itu yang di dalam hati kita. Yang lapas itu yang nawaitu shauma gadin, kalau bulan puasa nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadhana, nah itu bulan puasa. Karena hukumnya wajib bulan puasa. Kalau sunnah boleh menggunakan bahasa Arabnya yang lafaznya seperti ini, nawaitu shauma gadin an adai sunnati syawal lillahi ta'ala. Artinya aku berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah Ta'ala. Kalau misalnya yang bahasa Indonesia tadi, dalam hati berniat, dalam hati sengaja aku puasa sunnah Syawal besok hari karena Allah Ta'ala. Nah itu aja kada Bapak kada lapas tadi. Nah karena tadi ini termasuk puasa sunnah, maka jika lupa niat pada malam hari, dengan syarat belum ada makan dan minum serta pembatal lainnya, maka boleh berniat ya sebelum gelincir matahari, asal tidak ada pembatal-pembatal apapun.
Yaitu nawaitu sauma hadzal yaumi an ada'i sunnati syawal lillahi ta'ala. Sejak aku puasa pada hari ini menunaikan puasa Syawal karena Allah Ta'ala. Adapun bagi yang Ramadannya ada keujuran seperti haid atau sakit atau sedang dalam perjalanan sehingga diperbolehkan berbuka puasa. Jadi diutamakan adalah membayar qada terlebih dahulu. Jadi bayarlah qada terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal. Namun jika misalnya nih yang haid misalnya jarak haidnya itu biasanya lama, misalnya ada yang sampai 10 hari misalnya, maka dilihat, dihitung. Apabila mepet sudah akhir bulan, maka boleh mendahulukan sunnah Syawal, kemudian baru nanti mengqadha di bulan yang lain. Di bulan yang lain. Kemudian jika hal tersebut tidak memungkinkan karena memang fisik tidak terlalu kuat atau ada hal-hal yang berat yang lainnya, maka diperbolehkan menggabungkan antara keduanya, yaitu mengqadha di bulan Syawal, maka sudah dapat sunnah Syawal. Jadi mengqadhanya di bulan Syawal, maka langsung mendapat fadilah sunnah Syawal atau puasa sunnah Syawal. Namun yang paling utama, yang paling bagus diutamakan adalah puasa mengqadha terlebih dahulu, selesaikan qadhaannya, kemudian lanjutkan dengan puasa Syawal. Seperti itu. Kemudian adapun fungsi dan hikmah daripada berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah yang pertama memberikan pahala puasa sepanjang masa. Yang kedua, seperti halnya sunnah rawatib, seperti kita sembahyang sunnah rawatib. Nah, sembahyang sunnah rawatib itu adalah menyempurnakan sholat fardu. Nah, begitu juga puasa Syawal ini. Ya, puasa Syawal berarti kita juga menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Karena kalau misalnya nih, misalnya kita puasa Ramadan, di dalam Ramadan itu mungkin ada tadi batal, ada pecahnya, ada tidak berpuasa karena ada beberapa hal. Kemudian kita di Syawal kita puasa Syawal. Maka jika belum diqadha berarti belum lengkap. Nah, belum bisa dikatakan berpuasa berpuasa setahun. Pahalanya tadi mendapat puasa setahun penuh karena masih ada hutang yang belum terbayarkan. Nah, jadi saja biasanya sering menghimbau, terutama yang siswi. Nah, setiap kajian Islami itu diingatkan terus, jangan sampai mengqadhanya itu di bulan Sya'ban, sudah sangat mepet sekali ya. Kalian bisa gunakan kesempatan tersebut pada waktu libur-libur. Nah, misalnya banyak kan kita tuh kadang libur-libur ya, atau gunakan Sabtu Minggu atau hari biasa yang ada hari libur, gunakan untuk mengqadha ya. Dengan kita kuat dalam agama kita, maka hati itu rasa kada nyaman kalau kada menyelesaikan. Ada hutang lagi ya. Baik itu karena sakit, karena dalam perjalanan, karena mudik, atau karena haid. Nah, itu. Jadi diharapkan untuk
diingatkan kembali atau diniatkan dari sekarang, ya, yang mana yang ada ujur tadi untuk segera membayar, karena kalau segera dibayar itu tenang hati, jadi nyaman lah. Entah hendak puasa sunnah yang lainnya lagi kena atau kadang Bapak. Misalnya kalau misalnya pas nanti kita menemui bulan haji, misalnya kita melaksanakan sunnah Arafah. Nah, sekaligus saja niat qada misalnya di situ. Maka pada hari itu kita mengqada Ramadan, kita dapat juga puasa Arafahnya. Nah, bisa kita gunakan waktu-waktu yang seperti itu untuk menyelesaikan kewajiban kita yang tertunda tadi, karena wajib mengqada puasa itu bagi yang ada uzur atau halangan tadi. Kemudian yang ketiga menjadi tanda diterimanya puasa Ramadan. Ini karena apabila Allah menerima amal seseorang, maka Allah menunjukkan lagi dengan mengerjakan amal soleh lainnya. Jadi jika Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ringan hati, mudah kita untuk mengerjakan amal-amal yang lainnya, ya. Karena sudah terbiasa dengan mengisi waktu dengan baik selama Ramadan. Karena kita melihat pahalanya yang luar biasa. Sehingga di bulan lainnya itu sayang kalau terbuang waktu sia-sia, maka isilah dengan yang baik, yaitu amal-amal kebajikan, termasuk puasa-puasa sunnah. Kemudian yang keempat, tanda mensyukuri nikmat Allah dengan telah diberikannya bulan Ramadan. Yang kelima, amal untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak berhenti dengan selesainya bulan Ramadan, bahkan menjadi kekal untuk terus dilaksanakan. Jadi terkenang dan rasanya ingin sepanjang tahun selalu kuat dalam ibadahnya. Nah, kemudian sebagai penutup, semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, karena Ramadan yang membekas di hati seseorang muslim akan melahirkan rasa sedih tatkala bulan Ramadan atau bulan suci ini hendak pamit. Karena kita sudah tanggal 26 Ramadan saat ini. Kenikmatan ibadah di bulan Ramadan adalah anugerah yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa sebagai ibadah yang paling istimewa di bulan tersebut. Oleh karena itu, sebagian kaum muslimin akan melanjutkan puasa sehari setelah Idul Fitri, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena tujuan dari puasa tersebut, sebagaimana di akhir surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, harapan kita semua dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah kepadanya. Harapan kita yaitu mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Ustazah kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chandra. Terima kasih Ustazah Munirah yang sudah memberikan tausiahnya tentang puasa Syawal. Berikutnya sesi tanya jawab. Nah, sesi yang kalian tunggu-tunggu untuk bertanya mengenai puasa Syawal. Silakan. Wan Pian boleh raise hand, boleh chat di kolom chat, boleh banget. Silakan soleh-solehah, cium tangan. Oke. Sigantin Abimanyu deh pertama. Assalamualaikum Ustazah Munirah. Waalaikumsalam Abi. Sebelum bertanya saja, Ustazah Amai. Kenapa, Abi?
Pian batasi pertanyaannya berapa saja? Batas pertanyaannya 1, 2 atau berapa? Berapa saja Munira? Satu orang. Satu aja. Satu aja Bi. Siap for you. Ustazah Munirah, buat puasa Syawal ini boleh dikerjakan lebih dari 6 hari, Ustazah. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan Abi luar biasa. Bolehkah puasa selalu dikerjakan lebih dari 6 hari? Langsung nggak usah aja Munira. Langsung aja. Siap. Ya, So, sebagaimana hadis tadi ya. Sebagai hadis man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahri. Nah, di dalam hadis tadi, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal. Di situ ada kata sittan, dalam hitungan bahasa Arab, situn ada angka 6, artinya 6. Jadi hanya 6 hari saja yang disebutkan untuk di bulan Syawal. Jadi kalau misalnya lebih dari 6 hari di bulan Syawal, berarti itu mungkin dia memasukkan seperti puasa Senin Kamis misalnya, atau puasa dan lain sebagainya. Yang dihitung dalam hitungan adalah 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana disebutkan semua tahu sitan min wal karena kasyamid. Nah, itu sampai berpuasa sebulan penuh. Jadi kalau misalnya di bulan Syawal itu kita puasanya lebih dari 6 hari, maka puasa yang lebih itu yang terhitung lebih dari 6 itu apakah puasa Senin Kamis puasa apa, Abi? Kalau yang terhitung Syawal yang dinamakan puasa Syawal sebagaimana hadis yang disebutkan hari di bulan Syawal. Nah, jadi kalau maksud Abi puasa apa? Apa puasa qada atau puasa Senin Kamis? Abi. Abi boleh bersuara pintar. Ini saja. Kenapa? Oke, apa jadi saja Munira tadi? Yang lebih 6 tadi kalian mah bayar puasa kada kah Jesiden? Kenapa saja? Bagaimana? Kenapa saja? Jara saja Munira. Bagaimana Abi untuk jawabannya? Ya, apa saja. Nah, pas saja aja. Oke, berarti pas jalan. Jelas ya, alhamdulillah. Oke, siap, alhamdulillah. Ada lagi di kolom chat saja Munira dari Safeka. Assalamualaikum. Ya. Ulun hendak bertakun. Apakah puasa Syawal boleh diniatkan sekalian membayar puasa saat bulan Ramadan? Oke, yang kedua, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, kalau membayar puasa Ramadan itu boleh aja kah dengan cara puasa Senin Kamis? Nah, kayaknya kurang lebih aja pertanyaan. Silakan Ustazah. Ya. Terima kasih. Siapa saja Ama yang bertanya? Safeka yang pertama dari Safeka kelas B. Yang kedua Dea Putri dari 7B juga sama. Oke. Oh, hampir sama ya. Ya, oke. Untuk jawabannya, ketika kita puasa Syawal di bulan Syawal, diutamakan memang adalah mengqadha terlebih dahulu, mengqadha terlebih dahulu. Setelah selesai qadaan, baru kita melaksanakan Syawal. Namun jika ada hal-hal tertentu, karena misalnya nih setelah kita libur Ramadan di bulan Syawal tadi, kita turun sekolah, kita masuk kembali sekolah. Kemudian di sekolah ini puasa misalnya nih, melihat kawanan makan dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kita gabungkan saja antara qadaan dengan
Syawal. Nah, ini dibolehkan saja. Niatnya bagaimana? Niatnya qadaan saja. Niatnya niat qada. Jadi sahjaku mengqada puasa Ramadan besok hari fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kita niatnya qada itu sudah langsung mendapat Syawal karena mengerjakannya di bulan Syawal. Namun jika kita mengerjakannya di bulan yang lain, di bulan Zulhijjah misalnya atau di bulan Muharram misalnya, maka hanya mengqada saja. Kecuali kita mengerjakannya tadi di hari Senin. Ini langsung sambung ke pertanyaan kedua. Misalnya mengerjakannya di bulan Syawal pada hari Senin dan Kamis misalnya lah. Nah, ini niatakan mengqada Ramadan, maka langsung mendapatkan puasa Syawal. Jadi mengikut langsung. Gitu. Cuma yang lebih utama memang tetap selesaikan dulu qadaannya, ya. Kemudian lanjutkan dengan sunnah Syawal. Jika mengerjakannya di Senin Kamis, sudah pulang, tambah dapat Syawal dapat, kemudian Senin Kamis dapat, ya. Gitu. Jadi jika kita mengerjakannya di bulan yang lain, misalnya setelah Syawal berarti Zulqa'dah, gitu ya, Zulqa'dah. Maka itu dikerjakan misalnya Senin Kamis, niat kita qadaan di malam hari. Nah, untuk qadaan atau najar atau yang wajib itu maka wajib pada malam hari. Niatnya wajib pada malam hari karena mengqada bulan Ramadan. Beda dengan yang Syawal saja. Jadi kalau Syawal saja niatnya di malam hari itu bagus lagi. Kalau misalnya lupa pada malam hari, boleh di siang hari. Ya, asal jangan makan, minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau masih di bulan Syawal, kalau bisa itu kita selesaikan di bulan Syawal. Qadanya selesaikan di bulan Syawal karena kita tuh hati itu rasa masih suasana Ramadannya masih ada. Jadi kada makan minum seharian tuh masih kada keuyuhan gitu, kada ngalih gitu kan. Karena masih ada suasana Ramadan. Nah, mungkin itu ada. Bagaimana, apakah sudah jelas? Tinggi, Safeka dan Dea, dengan suaranya apakah sudah jelas? Sudah jelas Ustazah, makasih saja sudah jelas. Terima kasih. Ya. Jadi Jadi nanti kita usahakan ya untuk menyelesaikan qadaan kita supaya nyaman, hati tenang. Karena kita kalau misalnya mengqadanya sudah mepet-mepet di akhir bulan di Sya'ban itu ya. Kan ada sebelumnya yang seperti itu. Mengqada Ramadan di mepet-mepet, akhirnya tidak cukup waktu, artinya habis sudah Sya'ban kemudian Ramadan. Nah, akhirnya itu akan membayar fidyah. Nah, usahakan dalam setahun, bayangkan ini dalam 11 bulan itu bisa saja dibagi waktunya untuk mengqada. Dinyatakan bujur-bujur hendak menyelesaikan. Bisa dengan mengajak teman-teman yang sesama mengqada, atau misalnya minta ingatkan sama ustazah, kemudian orang tua misalnya ya, supaya kita kekuatan iman kita tuh bertambah-tambah ya dengan kita menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita tadi, terutama mengqada karena wajib hukumnya mengqada tersebut. Ya, sudah Mai? Oke, bersama kita bisa, alhamdulillah. Asal jangan minta ingatkan pacar aja kan udah boleh. Baiklah, ada jadi Sabila. Tadi Raisen Kak Sabila? Sabila. Mukabir. Wajibnya pindah. Ya, siap. Oke, ada yang hendak ditanyakan Kak sama Ustazah Munirah. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ulun izin bertanya, kalau misalnya kita dalam keadaan sebagai musafir, bolehkah kita juga ikut berpuasa Syawal? Oke, langsung. Ya, langsung. Baiklah. Untuk Sabila, sebenarnya jika kita dalam keadaan musafir,
bolehkah kita mengerjakan puasa Syawal? Tentunya boleh. Nah, untuk musafir ini ada termasuk orang yang dibolehkan berbuka puasa. Jadi bagi yang misalnya di Ramadan, di bulan Ramadan, dia dalam keadaan musafir karena berpergian jauh yang bukan tujuan maksiat, ya. Karena silaturahmi atau karena menuntut ilmu yang bagus-bagus, ya. Nah, jadi ketika Ramadan aja kita dibolehkan berbuka puasa, ya. Namun jika mampu aja, santai aja, misalnya perjalanannya itu santai aja karena terlalu berat, maka kita tetap berpuasa. Nah, di situ Masya Allah Islam itu tidak menyulitkan, ya, ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah, tidak menyulitkan. Jika kita di bulan Ramadan aja nih, di bulan Ramadan jika tidak mampu berpuasa, maka boleh berbuka, namun mengganti di bulan yang lain. Nah, untuk puasa Syawal pun begitu. Jadi kalau misalnya, apalagi ini sunnah ya. Jadi kalau misalnya mampu aja, walaupun dalam mungkin pulang dari apa tadi, mudik ya, misalnya sambil mudik sambil puasa misalnya, ya. Nah, dalam musafir tadi kan. Nah, jika mampu aja itu bagus banget, ya. Jadi supaya masih di awal-awal sudah selesai puasanya ini, jadi tenang nanti sudah, alhamdulillah keadaan selesai, kemudian Syawal selesai. Nah, supaya mendapatkan yang disebut tadi karena kasihan dari seperti puasa setahun penuh. Nah, itu. Jadi tenang bila sudah ke sekolahan, kenapa sudah turunan, tinggal melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya seperti Senin Kamis, misalnya seperti puasa Arafah, kemudian puasa Asyura misalnya. Nah, insya Allah, karena dengan semakin meningkatnya iman, semakin meningkatnya ketakwaan, maka Allah memberikan kita keringanan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu hasil daripada bulan Ramadan ini, gemblengannya luar biasa. Bagaimana Sabila? Bagaimana Sabila? Jawaban Ustazah Jamila. Alhamdulillah jelas Ustazah. Rencana Ya, terima kasih. jadi musafir ini lo nanti lagi adakah pertanyaan? Biasanya Ustaz Royan nih. Ada Ini Ustazah. Ustazah. Oke. Saya mau ngomong sesuatu. Saya kayaknya bisa ikut puasa Syawal gara-gara saya sekalian merencanakan menemani mama ke Bali. Oke. Karena Deh. Pertanyaannya Chandra, bolehkah Chandra tidak melakukan puasa Syawal gitu Kak Chan? ya, Ya. Dijawab kau saja. Iya jawab ya. Nah ke Ya. Bali. Oke, untuk Chandra saja bertanya dulu, untuk ke Balinya sampai tanggal berapa? dari tanggal 10 sampai 17. Tanggal 17 pulang. Ya. Oh ya, enggak. Di sini setelah saja lihat tanggalnya, dari tanggal 10 sampai tanggal 17. 17 itu adalah tanggal 8 Syawal. Nah, jadi kalau misalnya Chandra sudah kembali ke Banjarmasin, kemudian Chandra masih punya waktu 22 hari untuk kapan saja bisa melaksanakan Syawal. Jadi ketika Chandra nanti balik ke Banjarmasin, hari setelah sampai karena sudah fit kembali badannya, boleh Chandra mau melaksanakan sunnah Syawal, ya. Cuma itu aja nanti saya sampaikan penilaian untuk terbaik di pesantren Ramadan itu juga termasuk puasa Syawal. Jadi kalau misalnya nih Ramadannya tinggi nilainya, kemudian tapi dia tidak mau puasa Syawal, maka akan digeser kepada temannya yang puasa Syawal. Jadi untuk penilaian Ramadan, untuk nanti ada kan, nanti kita ada terbaik 1, 2, dan 3 per kelas, itu dihitung juga dimasukkan adalah puasa Syawal. Nah, jadi kalau misalnya
sudah turunan hanya Syawalnya berarti kada termasuk itu. Tapi kada apa-apa, tetap laksanakan aja Syawalnya. Nah, untuk yang menghitung penilaian itu hanya memotivasi saja supaya menyelesaikan Syawalnya dengan segera dan nilainya pun bertambah. Nah, gitu. Jadi untuk Chandra ketika kembali ke sini pada tanggal 17 itu sudah kembali ke Banjarmasin. Nah, itu baru 7 Syawal, hanya 8 Syawal. Ya, masih awal benar Syawalnya. Jadi masih ada sampai akhir bulan karena kita melaksanakan Syawal itu kadang mesti urut, boleh berhalat-halat, boleh Senin Kamis diambil. Nah, jadi ini banyak sekali kemudahannya, tidak memberatkan kepada hambanya yang ingin melaksanakan Syawal tersebut. Bagaimana Chandra? Ya, jelas. Oke, Sudah paham? Ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Ulun nanti lagi apakah ada Terima pertanyaan? kasih. Terima kasih Chandra. Ini kayaknya Bikin cukup saja, Mai. kita cukupankah atau di kolom chat ada lagi pertanyaan? Kerja lagi saja cukup. Ya, cukup aja mungkin saja. Siap, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustazah Munirah yang sudah memberikan tausiah Ramadan hari ini, luar biasa ya, memaparkannya dengan jelas sekali. Mudah-mudahan soleh-soleh kita dapat melaksanakan puasa Syawal. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita beratan kawa melaksanakan puasa Syawal. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akhiri tausiah Ramadan kita hari yang ke-26 ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih semuanya. Soleh-soleh saja. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabil. Ambil foto dulu lah. Nabil. Salam Tampakkan warahmatullahi Yuk, dibuka kameranya. Banyak yang belum aktif lah. Jaini, Amira, Janan, Amer, Ikhlas. Buka pintar kameranya, mendipot sama Ustaz Fahmi. Sebentar aja. Hasbi. Ya. Ya, sudah selesai.